Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, video kali ini adalah video untuk part final atau part terakhir dari aplikasi sederhana database pasien rumah sakit atau klinik ya. Ini videonya baru bisa bikin sekarang karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi mohon maaf bagi yang udah nunggu lama. Ini adalah video terakhir dari aplikasi database sederhana pasien rumah sakit atau klinik. Nah, kemarin kita sudah selesai membuat sampai di bagian data kamar ya. Nah, ini. Dan kebetulan ini sudah saya masukkan data kamarnya dengan jumlah ada 41 kamar. Jadi ini ngawur ya saya masukkannya ya. Jadi tarifnya segala macam ini saya buatnya bebas atau sembarang aja gitu. Lalu kita akan lanjut lagi ke pembuatan form untuk data pasien. Nah, untuk di bagian data pasien ini kita tambahkan sheet baru ya di samping data kamar sini. Kita kasih nama sheetnya yaitu dengan nama data pasien gini. Terus untuk tabelnya atau untuk model tabelnya di sini kita akan buat yang pertama ya. Ini kita buat dari sel A4. Ini ada nomor ya. Ada nomor. Lalu ada TGL masuk. Lalu ada bulan ya. Bulan masuk. Terus ada lagi tahun masuk. Nah, jadi tanggalnya itu kita pisah. Ada tanggal sendiri, bulan sendiri, dengan tahun sendiri. Tujuannya nanti itu supaya kita bisa dengan gampang melakukan pencarian atau pengelompokan data berdasarkan tahun dan bulan gitu. Lalu ada NIK. Terus ada lagi nama pasien. Lalu ada lagi jenis kelamin. Setelah jenis kelamin ada poli ya. Lalu di samping poli ada kamar. Di samping lagi ada nama dokter. Lalu ada tanggal keluar. Ada bulan keluar. Lalu ada tahun keluar juga. Terus ada lagi lama. Lama itu berarti lama perawatan ya, atau lama nginapnya gitu. Terus ada lagi status. Oke, jadi status ini nanti kita akan pakai untuk menunjukkan bahwa pasien ini baru masuk atau sudah keluar gitu. Oke, seperti ini untuk tabelnya ya, simpel aja. Saya kasih warna dulu. Oke. Nah, berikutnya setelah kita buat tabelnya, di sini untuk desain formnya itu sudah saya sediakan ya. Jadi ini sudah saya sediakan desain form yang nanti teman-teman bisa download dan bisa diimport. Nah, ini sudah sediakan ada form data pasien sama form pasien. Oke. Nah, kemarin kan kita form yang kita buat itu cuman sampai ini salah ini. Data pasien. Kemarin yang kita buat itu cuman sampai ini ya. Cuma sampai form kamar. Nah, sekarang untuk form data pasien kita import dari form yang udah saya buatkan ya. Atau udah saya bagi nanti. Jadi caranya tinggal Anda klik kanan di form yang ada di sini ya, bebas dimanapun itu. Terus pilih import. Terus cari file yang saya kasih yaitu form pasien dan form data pasien. Pertama kita masukkan dulu di bagian form pasien. Nah, ini. Klik open ya. Oke, di sini muncul ada form pasien. Nah, di sini itu juga sudah saya buatkan nama-nama untuk semua objek, tombol atau list box serta pencarian di bawahnya sini. Jadi yang ini ya,
Ini saya kasih nama cmd add. Ini saya kasih nama cmd update. Ini saya kasih nama cmd delete. Lalu di bagian bawah ini saya kasih nama tabel data ya, dengan jumlah kolom code-nya ada 15, kolom head-nya true dan kolom width-nya 30. Lalu di bagian bawah ada combo box untuk pencarian ya, ada bulan. Saya kasih nama CB bulan. Ini saya kasih nama CB tahun. Terus ini saya kasih nama CMD cari. Dan ini saya kasih nama CMD reset. Yang di atas ini TXT nomor ya, untuk seleksi nomor datanya berapa gitu. Nah, ini sudah lengkap, saya kasih desain dan nama-nama objeknya. Cuman memang di sini codingnya belum ada. Nah, untuk coding pun juga sama ya. Ini sudah saya sediakan coding di link yang nanti akan saya berikan di deskripsi video. Jadi ini ada coding form pasien sama coding modul serta coding form tambah pasien. Nah, untuk yang di bagian tabel pasien sini atau di bagian form tabel pasien ini, kita menghidupkannya itu menggunakan coding yang di bagian coding form pasien. Nah, ini. Jadi silakan teman-teman buka yang coding form pasien. Baru habis itu teman-teman copy ya. Pertama kita boleh langsung teman-teman copy semua ya. Copy semua seperti ini. Oke, terus kita paste ya, kita paste ke dalam sini ya, ke dalam formnya sini dengan cara klik kanan tadi, pilih view kode, lalu klik kanan di sini pilih paste. Nah, ini. Nah, kalau sudah kayak gini ya, bisa teman-teman jalankan dengan cara klik tombol ini. Nah, ini udah muncul ya. Cuman kalau kita klik add, dia pasti nggak mau. Kenapa? Karena ada bagian atau objek yang belum kita masukkan. Jadi tombol add data ini nanti berfungsi untuk memanggil form lain, yaitu untuk menambah data pasien. Update juga sama, nanti difungsikan untuk mengupdate data pasien. Kalau delete ini fungsinya untuk menghapus pasien, tapi di sini kan data pasien belum ada gitu. Lalu di bagian data bulan sini tuh nanti kita akan isi ya dengan nama-nama bulan dan tahun. Pencarian juga ini belum selesai karena kita belum memasukkan sheet yang lain gitu. Nah, berarti kita akan isi dulu di bagian bulan dan tahun ya. Nah, untuk bulan dan tahun di sini dia diisi ya, dia diisi menggunakan data yang ada di dalam di dalam sheet ya. Sheetnya itu sudah saya atur di sini. Nah, ini dia di data tanggal ya, di data tanggal di data tanggal dari C6 sampai C17. Nah, berarti di sini kita buat dulu ya, di samping sini lagi ada data pasien, terus kita buat lagi sheet baru. Di sini kita kasih nama cari pasien. Nah, gini. Terus untuk isinya itu kita tinggal copy dari sini aja. Kita copy, terus kita masukkan di sini juga baris keempat. Oke, seperti ini ya. Lalu di sampingnya nanti ya, ini kita tambahkan lagi. Sebentar, di sini harusnya sampai ini. Ada nomor, tanggal masuk, tanggal bulan masuk, tahun masuk, NIK, nama pasien, jenis kelamin, poli, kamar, nama dokter. Nah, ini K-nya kosong ya. Jadi kita hapus dulu K-nya ini. Karena harusnya K-nya nggak ada ini, nanti kosong ini. Kita hapus. Oke, jadi sampai O dia. Nah, berikutnya di sampingnya ya, kita akan tambahkan lagi pencarian atau tabel kriteria pencarian ya. Nah, pencariannya ini kita menggunakan kriteria ada bulan dan tahun ya. Bulan masuk dan tahun masuk. Nah, ini kita masukkan di sini. Jadi kita copy dari sini nggak apa-apa. Jadi ini adalah tabel hasil, ini adalah tabel sumber sebagai kita tempat untuk mencari data. Nanti hasilnya kita taruh di sini.
ya. Terus di sampingnya ini ada tabel kriteria gitu. Nah, berarti kalau sudah selesai di bagian sini, maka kita hidupkan ya di bagian isi combo box dari bulan dan tahun ini. Nah, di sini kita tambahkan lagi ada sheet baru ya. Di sini kita buat isinya adalah data tanggal. Nah, seperti ini. Nah, di data tanggal ini kita buat isi data tanggal yang nanti datanya itu kita akan masukkan ke dalam combo box ini. Nah, ini bulan dan tahun gitu. Nah, pertama kita buat di bagian sel B5 ya. Nah, dari sini kita ketik tanggal misalnya. Sampingnya ada bulan. Lalu ada tahun ya. Oke, sebentar, di sini ada bulan juga. Kita kasih bulan, angka gitu. Baru di sini ada tahun. Nah, gini. Terus kita isi ya, tanggal di sini dari tanggal 1, 2, kita copy ke bawah ya, sampai dengan 31. Terus bulan kita ketik dari Januari, lalu saya copy ke bawah sampai dengan Desember, Januari. Nah, ya teman-teman, kalau misalnya ketika di copy ke bawah itu nama bulannya nggak berubah otomatis, berarti punya teman-teman itu Excelnya pengaturan regionalnya bukan bahasa Indonesia atau bukan Indonesia. Jadi silakan diketik dengan nama bulan masing-masing ya. Kalau bahasa Inggris ya gunakan versi bahasa Inggris. Terus bulan angka di sini kita tinggal copy aja dari sini. Artinya ini bulan Januari adalah bulan 1, bulan Maret itu bulan 3, bulan Juli itu bulan 7 gitu. Lalu di sampingnya untuk tahun kita mulai dari 2022 misalnya, 2023. Kita copy ke bawah aja langsung sampai sini misalnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, berarti di sini sudah kita masukkan dari dengan nama sheet dari tanggal. Maka kalau kita coba ya di sini, ini kan dari nama sheetnya ada tanggal nih, dari sel B6 sampai dengan B36. Kita coba cek di sini benar atau enggak. Nah, ini dari C berarti ya. Bulan itu dari C, berarti dari C6 sampai C17. Oke, udah benar, kita coba jalankan. Ya, udah ada isinya ya. Nah, ini. Tahun pun juga udah. Nah, ini isinya. Ini sampai 2031, berarti di sini kurang sampai dengan baris ke 17 ya. Berarti kita ubah di sini. Properties. Nah, ini jadi sampai E17. Oke, kayak gitu. Nah, ya udah masuk semua. Nah, berikutnya kita akan isi ya. Kita akan coba isi untuk pasien ya, untuk pasiennya di sini karena kita mau mencoba di bagian cari pasien gitu. Nah, di sini saya udah menyiapkan data untuk contoh pasiennya ya, untuk data pasiennya gitu. Kita coba buka ya ini. Pasien, nah ini dia datanya. Oke, saya ambil yang ini ya. Saya copy, lalu saya taruh di sini. Oke, nah ini hasilnya. Hasil dari input data pasiennya. Nah, ini saya tutup yang tadi. Ini adalah hasil yang udah jadi ya. Ini adalah hasil yang udah jadi. Terus di sini kita akan tes pencariannya. Kita jalankan form yang ini dulu. Oke, nah ini dia belum sorry ya, ini dia masuknya salah. Ini harusnya bukan dicari pasien, tapi kita masuknya itu harus di data pasien. Nah, di sini. Oke, ini kita hapus dulu.
Nah, kalau sudah, di sini kita coba jalankan formnya. Nah, ini udah terisi ya. Sudah terisi sampai dengan status isinya. Nah, kita cari sekarang berdasarkan bulan misalnya. Bulannya misalnya Februari. Ya, jelas 2022. Search. Oke, nah ini belum muncul. Kita coba tes, kita cek dulu. Dia larinya ke... Oh, ini nggak ada ya. Oh, dia di sini nih. Di data tanggal, berarti kita hapus ya. Oh, data tanggalnya hilang ya. Berarti ini ada kesalahan di codingnya. Berarti kita cek dulu di bagian tombol search-nya. Oke. Ya, ini harusnya si 7 ya teman-teman ya. Ini si 7 ini. Di tombol carinya ganti si 7 ya. Ganti si 7, si 7. Ini juga sama si 7. Ini juga sama si 7 juga. Hasil cari berarti ini juga si 7. Ini juga si 7. Ini menjadi data pasien benar sheet 6. Ini juga sheet 6 ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita, karena tadi itu kehapus ya, karena tadi salah sheet, berarti kita buat lagi dari sini. Tadi di B5 kalau nggak salah ya. Ini ada tanggal, bulan, angka, lalu ada tahun. Ini tadi tanggal 1, 2. Ini dari Januari sampai Desember. Ini juga kita copy tadi ke sini ya. Ini jadinya 2022, 2023. Kita copy juga. Oke, sudah, kita cek lagi. Oke, udah ada, kita coba lagi. Februari 2022. Nah, ini udah ada ya, Februari 2022. Kita coba tombol resetnya, kita lihat. Cari lagi Januari 2022. Ada reset, oke. Desember, Februari misalnya 2022. Oke. Juni misalnya. Ya, ada ya. Oke, berarti sudah berfungsi tombol pencariannya. Tinggal add, update, dan delete gitu. Nah, sekarang untuk tombol add, update, dan delete kita masukkan lagi form berikutnya ya, dengan cara kita klik kanan lagi di sini, pilih import file. Terus teman-teman pilih yang form data pasien. Nah, ini. Klik open. Oke, nah di sini akan muncul ada form data pasien. Nah, isinya seperti ini. Nah, di sini pun juga sudah saya kasih nama-nama objek ya. Pertama di sini ada CBTGL, lalu ada lagi CB bulan, lalu ada lagi CB tahun, lalu ada lagi TXT NIK, lalu ada lagi nama atau TXT nama, CB jenis, terus CB poli, terus CB kamar, lalu di sini ada CB dokter, lalu ada lagi CB tanggal keluar, ada lagi CB bulan keluar, ada lagi CB tahun keluar, ada lagi CB status, dan ada TXT lama. Ada lagi di bawahnya ada tombol CMD save sama CMD update. Nah, ini. Nah, berikutnya untuk coding juga sudah saya siapkan ya. Tinggal teman-teman buka aja, ini tutup dulu. Buka yang di bagian coding form tambah pasien ini. Nah, ini. Terus kita copy langsung dari option explicit sampai dengan ke bawah ya. Oke. Lalu kita klik kanan formnya, pilih view kode, paste. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah coding untuk
di bagian form data pasien ya. Nah, kita coba sekarang dengan cara menambahkan. Nah, di sini tadi kan sudah kita coba untuk memasukkan data ya ini ya. Untuk mencoba di bagian form pasien tadi ini. Nah, sekarang kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Karena data ini itu berhubungan dengan kamar gitu, data pasien ini. Jadi nanti ketika ditambahkan datanya, maka kamar yang dipilih itu akan berubah statusnya. Sebagai contoh di sini ya, ini kan off semua statusnya nih. Di data kamar ini statusnya off semua gitu. Nah, sekarang kita masukkan data untuk pasien ya. Oke, kita coba klik ini. Nah, kan muncul gini nih. Nah, ketika dia muncul kayak gini, maka di sampingnya sini ya, di sampingnya tabel ini tuh ada sudah kayak gini gitu. Otomatis langsung terbentuk seperti ini. Jadi dia akan mencari mana kamar yang statusnya itu adalah off atau enggak terpakai. Nah, kayak gitu. Nah, saya hapus lagi nih. Nah, saya hapus lagi ya. Oke, saya jalankan nih. Klik di bagian add data. Nah, otomatis langsung terbentuk kayak gini. Jadi di bagian combo box kamar ini, dia langsung otomatis memasukkan nama-nama kamar yang kondisinya itu adalah off. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya, kita masukkan data pasien. Misalnya kita add data ya, tanggal masuk tanggal 4 bulan Januari 2022. Nicknya saya ngawur. Nama misalnya saya kasih Sudi, laki-laki, polinya umum misalnya, atau ya umum. Terus dia nginap di kamar melati misalnya ya. Nah, ini nama dokter misalnya Eka. Nah, kalau sudah kayak sampai sini ya, ini kita klik save dulu ya. Klik save dulu, tapi sebelumnya kita pilih di bagian statusnya ya. Dia in berarti. Jadi tanggal keluar, bulan, tahun itu nanti diisi ketika dia udah keluar. Klik tombol save. Oke, nah di sini bisa Anda lihat kamar melati 3 itu dia sekarang jadi on, artinya digunakan gitu. Klik OK, tutup. Nah, kayak gini. Kita tambah lagi misalnya add data. Nah, kita akan lihat ya, kamar melati 3 ada atau enggak gitu. Nah, sudah enggak ada karena terpakai gitu. Kita masukkan lagi di sini misalnya tanggal 4 juga bulan Januari 2022, nicknya nama pasien Sinta, perempuan, poli anak, misalnya melati 6, Wati, ini in, save. Nah, dia juga jadi on ya. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini sampai sini dia. Nah, tahun keluar lama. Nah, cuman di sini dia harusnya udah ya. Waktu diklik search. Oke, berarti tadi waktu kita klik tombol tambah ya, kita klik tombol simpan ini kayaknya dia nggak sampai di bagian, nah ini ya, nggak sampai di bagian apa namanya itu status gitu. Jadi kita cek di bagian tombol save di form pasien. Nah, ini ada call ambil data ya. Inilah yang berfungsi untuk menampilkan data dari situ dalam user form. Ini kita edit. Nah, dia sampai O harusnya ya. Ini sampai O ini. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita akan coba cek di bagian update. Berarti kita klik datanya terus pilih update. Nah, dia kayak gini ya. Kayak gini, terus harusnya di sini muncul juga nih statusnya ya. Nah, statusnya harusnya muncul karena di sini sudah ada ini. Nah, ini dia in. Berarti di sini update-nya kurang.
Nah, ini ya, ini kita tambahkan. Dia letaknya itu paling belakang ya. Berarti di sini kita copy, paste, ini kita ganti jadi CB status. Ini jadi kolom 14. Oke. Kita coba jalankan. Kita klik update. Nah, ini udah muncul ya. Nah, sekarang di bagian tanggal ya. Nanti kalau kita masukkan tanggal keluar, nah tanggal ini kita pilih, ini kita pilih, ini kita pilih gitu ya. Nanti di sini akan otomatis muncul hasilnya atau muncul berapa lama dia menginap gitu atau dirawat gitu. Nah, itu kita buat di dalam sheet data tanggal ini gitu ya. Nah, cuman di sini ya, di sini kita buatkan dulu ya. Kita buatkan dulu tabel yang kita taruh dari kolom G sini. Jadi di sini tuh ada tanggal masuk, di sini ada tanggal keluar. Oke, kayak gini ya. Lalu di sini ya, kita buatkan tabel di bawahnya kayak gini. Itu sampai 4 baris ya. Ini nanti kita pakai untuk tanggal, bulan, tahun ya. Terus di bawahnya di sini adalah rumus untuk menyatukan tanggal di atas ini gitu. Jadi kita buat kayak gini. Oke, lalu di bagian bawahnya ini ada lagi lama. Ini kita pakai untuk menghitung berapa lama inapnya gitu. Nah, ini kita cocokkan dengan form di bagian form data pasien sini. Nah, ini kalau Anda klik 2 kali ya, ini dia akan mengarah kepada sel tertentu di sheet 7. Nah, cuman sekarang yang ada di sini itu dia di G6 itu bukan lagi sheet 7 tapi sheet 8 sekarang. Jadi ini kita ganti jadi sheet 8. Nah, jadi semua yang ada di sini itu kita ganti jadi sheet 8. Ini juga sama. Sheet 8. Ini juga sheet 8. Di bawah juga sama ya. Pokoknya kalau yang untuk tanggal ini dia di sheet 8. Ini tanggal, bulan, tahun, keluar. Ini batasnya masih ada ya. Ini sheet 8 juga. Oke, kita coba cek. Oke. Kita isi ya, tanggal 3 udah masuk sini. Maret 2022. Nah, udah masuk. Terus yang ini tanggal 7 udah masuk ya. Maret juga 2022. Nah, udah. Jadi udah masuk datanya ya ke sini gitu. Nah, sekarang kita akan buatkan rumus untuk menyatukan tanggal masuk dan tanggal keluar di sini. Oke, rumusnya di sini kita gunakan rumus date ya. Kita ketik date buka kurung, sama dengan date buka kurung. Nah, di sini dia memerlukan year atau tahun ya. Nah, untuk tahun ini kita ambil dari sini. Ya, dari tahunnya sini gitu. Jadi Anda klik ini, terus tekan F4 di keyboardnya untuk mengunci, titik koma lagi bulan. Nah, bulan itu kita ambil berdasarkan nomor bulan ini. Jadi di sini kita buat rumus VLOOKUP. Buka kurung, kita klik ini, kunci F4, titik koma, Anda blok tabel di sini ya. Nah, ini kunci lagi F4, titik koma, 2, titik koma 0, tutup kurung, titik koma. Sekarang D itu berarti kita klik yang ini. Nah, ini kunci juga, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah tanggalnya, tanggal 3 bulan 3. Ini pun juga sama ya, yang di sini tinggal Anda copy ini ke samping. Oke, kita tarik 2 kali, tinggal kita ubah di sini. Nah, kita tarik seperti ini.
Nah, tanggal 3 bulan 3, tanggal 7 bulan 3. Nah, sekarang lamanya itu dapat dari pengurangan ya antara tanggal keluar dengan tanggal masuk. Jadi kita ketik if error buka kurung sama dengannya dulu ya. If error buka kurung, kita klik di sini, dikurang, klik di sini. Terus titik koma, ketik 2 kali, tutup kurung, enter. Nah, berarti di sini dia ada 4. Ya, seperti itu. Lalu kita coba isi lagi di sini ya, kita coba tes. Di bagian form pasien ini buka, kita coba jalankan. Klik pilih update. Nah, dia udah masuk. Kita isi di sini ya. Tanggal 4 Januari keluar tanggal 8 misalnya. Terus Januari 2022. Nah, dia udah langsung ada isinya, yaitu 4. Artinya dia sudah dirawat 4 hari gitu. Nah, ketika ini diisi, otomatis dia sudah berubah, harusnya statusnya jadi keluar gitu ya. Nah, berarti di sini kita ubah jadi out. Nah, seperti itu. Kalau sudah jadi out, berarti di sini kita klik tombol update. Berhasil ya, kita tutup dan di sini kita cek. Nah, dia sudah ada dikeluarkan ya, atau sudah ada tanggal keluar, lalu statusnya sudah out. Dia menginap di kamar ini ya, Melati 3 ya, Melati 3. Kita coba cek ketika dia berubah di Melati 3 keluar pasiennya gitu, maka kamar Melati 3 itu dia harusnya sudah off lagi gitu. Nah, ini. Oke, dia sudah off lagi ya. Jadi pasiennya udah keluar gitu. Terus di sini kita coba lagi ya, yang ini. Kita klik pilih update data. Dia 4 Januari keluar tanggal 13 Januari 2022. Klik update. Menjadi on ya, jadi out ya. Oke. Nah, seperti ini, tutup, kita cek lagi di bagian data kamar. Nah, jadi off lagi sudah, gitu. Oke, itu sudah selesai di bagian data pasien dan cari pasien serta data tanggal ya. Itu fungsinya gitu. Nah, berikutnya setelah selesai di bagian formnya dan pencariannya, kita sekarang masuk ke rekapitulasi. Di mana rekapitulasi ini kita mau pakai untuk membuat grafiknya ya, seperti itu. Berarti di sini ya, di bagian sheet data tanggal di sebelahnya kita tambahkan sheet baru ya. Ini kita tambahkan sheet baru. Kasih nama rekapitulasi. Nah, untuk rekapitulasi ini kita buatkan dari atas ya, tepatnya di sel B4 ya. Ini kita isi dengan tahun. Di bawah ada bulan. Lalu ada laki-laki yaitu sebagai jenis kelamin gitu. Terus sampingnya ada perempuan, lalu ada jumlah. Di sini kita isi Januari sampai dengan Desember. Paling bawah ada total. Ini kita buatkan tabel seperti ini. Oke. Jadi nanti kita akan melihat atau menghitung berapa jumlah pasien laki-laki dan perempuan berdasarkan bulan dan tahun. Jadi ini tempat untuk tahunnya. Oke, nah di samping sini ada lagi ya, sama dengan ini. Kita copy, taruh sini. Nah, cuma ini bukan berdasarkan laki-laki dan perempuan, tapi berdasarkan in dan out. Oke. Terus di sampingnya lagi itu ada tombol ya. Ini ada untuk kamar ya. Jadi ada off, ada lagi on, ada lagi tahun.
Ya, kita buatkan tabel kayak gini. Ini dipakai untuk menghitung ada berapa jumlah kamar yang tersedia, gitu maksudnya. Bagian bawah sini kita ketik ada nama poli, lalu ada jumlah, terus ada lagi di sini ya, ada kita masukkan nama bulan sekarang. Jadi ini adalah rekapitulasi, nanti kita akan pakai untuk menghitung ada berapa jumlah pasien di bulan sekarang. Nah, artinya di sini harus selalu update untuk bulan yang sekarang gitu. Nah, ini kita pakai rumus sama dengan teks ya, buka kurung today, buka kurung tutup kurung, titik koma, ketik 2 ketik 2 tutup kurung, enter. Nah, ini adalah bulan yang sekarang gitu. Begitu juga dengan di bagian tahun ya. Nah, tahun ini kita ketik rumus sama dengan year, buka kurung, now atau today. Oke, di tahunnya adalah 2022. Nah, seperti ini. Terus di sini untuk nama-nama poli, di sini kan kita polinya itu ada beberapa ya. Nah, ini ya. Ini tinggal kita copy aja. Masuk ke rekapitulasi. Oke, ini kita kasih border. Ya, nah ini adalah hasil dari tabel rekapitulasinya. Untuk isinya sekarang, di sini misal kita kasih tahun 2022 dulu. Nah, gitu. Nah, sebagai contoh misalnya saya akan mengcopy ya. Karena nanti kan kalau kita hitung di sini tuh nggak akan ada hasilnya karena di data pasien ini itu masih sedikit isinya gitu ya. Maka di sini saya akan ambil sampel data pasien dari file yang tadi. Nah, ini. Oke, ini saya copy ya. Saya copy. Oke, saya copy ya ini. Saya taruh di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung. Ya, tutup dulu. Jadi kalau nggak ada isinya nanti agak susah juga sih. Ya, kalau misalnya kita nggak nginput, dan kalau nginput pasti lama gitu. Jadi saya copy aja. Oke, di sini kita akan coba hitung dia untuk yang ini dulu ya. Kita menggunakan fungsinya yaitu countif sama dengan countif pakai S ya. Terus buka kurung, lalu kita pilih kriteria pertama itu berarti kita pilih yang tahun. Berarti di sini kita klik di bagian data pasien, blok di bagian kolom tahun ini, terus kunci F4, titik koma, lalu masuk lagi ke bagian sheet rekapitulasi, terus klik di bagian tahun sini. Oke, itu yang pertama, tekan F4. Jadi kita mencari data di rank tahun dengan tahun 2022. Titik koma lagi sekarang yang di bagian bulan. Berarti kembali ke data pasien, blok di bagian bulan sini, dikunci F4, titik koma, masuk lagi ke bagian sheet rekapitulasi, lalu kita klik di bagian sel bulan. Kunci, titik koma lagi, sekarang pilih yang jenis kelamin. Berarti kembali ke sheet data pasien, lalu pilih di bagian jenis kelamin. Kunci F4, titik koma, klik lagi di bagian rekapitulasi, klik di bagian sel laki-laki yang di atas itu. F4, tutup kurung, enter. Berarti di bulan Januari ya, tahun 2022 itu ada 1 orang pasien laki-laki. Kita copy ke bawah ya. Nah, oh ya, yang di sini harusnya nggak dikunci ya ini ya. Yang warna merah ini yang bulan nih. Nah, ini kita buang ya. Klik di sini, tekan F4 ya, lagi dan lagi, jadi nggak terkunci ya gitu dia. Baru kita copy ke bawah. Nah, ini hasilnya. Yang perempuan tinggal kita blok ya, copy juga ke samping. Nah, ini tinggal kita sesuaikan ya ini. Ini tinggal kita geser ke sini. Ini kita geser ke perempuan. Nah, gitu. Tutup kurung. Oh ya, satu lagi ya, karena ini oh ya, udah muncul nih. Copy ke bawah. Nah, kayak gitu. Terus jumlah tinggal kita isi aja sama dengan sum buka kurung blok ya. Tutup kurung, enter. Terus kita copy ke bawah.
Ini juga sama ya, pakai rumus sum aja gitu. Yes. Ini juga sama ya, pakai rumus sum di sini ya, sama dengan sum buka kurung, kita blok kayak gini, tutup kurung, enter. Ini kita tarik. Nah, jadi total pasiennya itu ada 77 ya. Nah, ini. Nah, berikutnya kita hitung di bagian apa namanya, yang in dan out ya. Ini juga sama rumusnya dengan yang tadi ya. Kita ketik sama dengan countif buka kurung pakai S ya. Klik data pasien. Kita blok di bagian tahun. Kunci lagi titik koma. Masuk ke rekapitulasi, kita klik yang di sini. Kunci jangan lupa F4 titik koma lagi. Terus masuk ke bagian bulan ya. Data pasien diklik. Bulan ya, F4 titik koma, masuk ke rekapitulasi, terus kita klik di bagian bulannya. Nah, karena saya nggak bisa mengklik di bagian bulannya, terpaksa saya klik di sini misalnya. Terus pakai tanda panah kita arahkan ke atas ya. Nah ini, arahkan ke atas. Nah gini. Lalu kita kasih lagi titik koma sekarang untuk yang status in dan out. Kita klik di bagian data pasien, pilih yang kolom status, dikunci, titik koma, masuk ke rekapitulasi, terus klik di bagian in. Oke. Kunci, tutup kurung, enter. Berarti Januari ada 5. Itu di copy ke bawah ya. Copy ke samping juga. Ini tinggal geser tadi ya. Ini ke out. Ini ke Januari. Oke. Nah, ini hasilnya. Untuk jumlah juga sama dengan yang tadi ini ya. Tinggal kita copy aja. Paste ke sini. Nah, ini hasilnya. Ini juga sama, kita copy dari sini. Oke. Lanjut ya, berikutnya rumus ya di bagian tombol sampingnya, yaitu untuk off dan on ya. Nah ini kita hitung berapa jumlahnya gitu ya, untuk kamar maksudnya gitu. Nah di sini kita pilih ya, kita ketik sama dengan countif. Kita pilih di bagian data kamar. Nah ini kita blok yang ini, kunci F4 titik koma, masuk ke rekapitulasi, pilih yang off, tutup kunci ya, tutup kurung, enter. Berarti ada 41 yang off, sisa kamar. Yang on tinggal kita copy ke samping. Nah ini kita ganti, geser ke samping sini. Nah ini yang onnya 0, berarti masih kosong atau belum digunakan gitu. Untuk poli juga sama. Di sini kita hitung menggunakan countif. Kita ketik sama dengan countif pakai S ya. Jadi kita menghitung berdasarkan apa namanya, nama poli dan tahun ya. Nah untuk poli ini tabelnya ya, itu atau grafiknya kita hitung berdasarkan ya tahun berarti ya, sama poli gitu. Berarti kita ketik sama dengan countif, kita masuk ke bagian data pasien, blok di bagian poli, kunci F4 titik koma, terus masuk ke rekapitulasi,
klik ini ya. Terus di kunci F4 titik koma lagi. Pilih di bagian tahun ya, data kamar data pasien lagi. Pilih di bagian tahun, terus kunci titik koma, masuk lagi ke bagian rekapitulasi, terus pilih tahun 2022. Kunci, tutup kurung, enter. Nah, ini. Ini tahunnya dia ngambilnya di sana ya. Yang di sini nih. Nah, ini. Kunci, enter. Oke. 16, copy ke bawah. Ya, nah ini hasilnya. Ini yang biru kita nggak usah dikunci ya, kita buang kuncinya. Untuk membuang kuncinya tekan F4 ya. Tekan F4 berkali-kali sampai dia netral gitu. Copy ke bawah lagi. Nah, ini. Berarti untuk jumlah pengunjung poli berdasarkan tahun dan berdasarkan poli dan nama poli itu sudah terisi. Nah, sekarang kita mau hitung ya jumlah pengunjung atau jumlah pasien di bulan ini atau bulan September gitu. Nah, untuk menghitungnya kita sama-sama di sini masukkan ya sama dengan kontif juga, buka kurung, pakai S ya, buka kurung, kita blok sekarang di bagian data pasien, terus masuk ke bagian bulan ya, masuk ke bagian bulan, kunci titik koma, terus masuk lagi ke bagian rekapitulasi, terus klik ini ya, kunci titik koma lagi, masuk ke bagian data pasien lagi, yang tahun di blok F4 titik koma, masuk ke rekapitulasi lagi, klik tahun ini ya, yang atas nih, F4 titik koma, masuk lagi ke data pasien, pilih blok yang poli, F4 titik koma, klik yang ini, terus pilih yang di bagian poli, tutup kurung, enter. Nah, berarti ini hasilnya. Oke, jadi bulan September itu ada 3 pasien yang masuk ke poli anak, terus di bagian poli umum ya. Nah, berikutnya di bagian bawah sini kita tambahkan total ya. Terus kita hitung pakai rumus sum, buka kurung, kita pilih atau kita blok seperti ini. Dan di sini juga kita blok ya, sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal memasukkannya ke dalam dashboard ini gitu. Nah, pertama kita akan hitung di bagian total pasien. Total pasien itu kita bisa ngambil dari sini ya. Jadi kita masukkan shapes ya, insert shapes. Nah, seperti ini. Lalu kita klik di formula bar, ketik sama dengan, pilih rekapitulasi, klik selnya ini, enter. Kita atur ya. Kita taruh di sini. Nah, kalau sudah diatur seperti itu, bisa ya untuk dikasih pewarnaan ya. Misalnya di sini kita pilih nggak usah ada warna untuk backgroundnya, lalu warna yang hurufnya kita samakan dengan ini misalnya. Nah, seperti ini. Lalu bordernya kita buang juga. Nah, ini. Jadi total pasien sekarang itu ada 77 ya. 77 itu total dari yang sudah keluar maupun yang sudah maupun yang masih ada gitu ya. Terus total dokter kita copy dari sini aja. Masukkan sini. Total perawat juga taruh sini. Aduh,
Ini juga sama, masukkan sini juga. Nah, untuk total dokter ini kita tinggal hapus ini sama dengan kita pilih yang di bagian data dokter ya. Kita pilih yang di sini ada total perawat, total dokter. Kita klik ya, enter. Nah, ini hasilnya ada 3. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung loh, kok di situ tiba-tiba udah ada hasil dari total dokter gitu mungkin ya. Nah, memang di waktu yang kemarin itu sudah saya buatkan tabel seperti itu ya. Di bagian data dokter sini ini saya hitung ada rumus seperti ini. Jadi saya hapus dulu misalnya ya. Nah, gini nih. Jadi ada total perawat berapa, total dokter berapa di tabel data dokter. Ini tinggal kita ketik rumusnya sama dengan kontif buka kurung. Kalau kita blok di bagian profesi sini ya. Kita blok ya. Kita kunci F4, tambahkan nolnya. Nah, seperti ini, titik koma, petik 2, karena ini perawat berarti kita isi perawat. Tutup kurung, enter. Nah, ini ada 1. Dokter juga sama, berarti tinggal kita copy ya. Kita copy, terus kita masukkan di sini. Oke, tapi diganti menjadi dokter. Nah, jadi ada 3 gitu. Masuk ke sini. Nah, gitu. Untuk perawat pun juga sama ya. Kita bisa untuk memasukkan data perawatnya dengan cara ngambil dari data yang sudah tadi kita buat ya. Oke, caranya kita ubah di sini ya. Kita ketik sama dengan, lalu kita pilih di bagian data dokter, terus kita klik di sini. Nah, ini. Oke. Nah, ini di sini kita pilih di bagian di bagian huruf ya, samakan dengan tema yang ada di situ. Nah, kayak gini. Oke. Terus kamar kosong juga sama ya. Di sini di bagian data kamar di bagian data rekapitulasi ini ada yang off dan ada yang on. Off itu berarti kamar kosong ya. Terus on berarti itu kamar yang terpakai. Nah, oleh karena itu di sini di data kamar kosong kita isi lagi sama dengan pilih rekapitulasi, terus kita klik di bagian off-nya. F4 untuk kunci, enter. Terus di sini kita kasih warna. Oke. Jadi ada 41 kamar yang kosong atau semuanya masih belum terisi kamarnya ya, masih kosong gitu. Nah, oke, berikutnya kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian grafik pasien keluar masuk. Nah, ini. Itu kita ambil dari ini ya, in dan out. Jadi kita blok kayak gini ya. Kita blok terus pilih grafiknya yang ini aja. Oke, langsung cut. Masuk ke bagian data dashboard, terus kita paste. Nah, ini. Kita tarik ke sini. Ya. Lalu kita atur ukurannya sesuai dengan tema atau shapes yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita hapus judulnya. Terus di sini kita kecilin supaya dia masuk ya, muat semua tambah bulannya. Dan seriesnya kita hapus atau kita ganti dengan cara kita klik kanan grafik, pilih select data. Terus di sini kita edit ya. Kita pilih yang ini. Nah, ini. Oke. Ini dia harusnya in ya. Ini in. Terus series 2, edit lagi, pilih yang out. Nah, ini. Oke, klik OK. Nah, jadi yang biru ini in, yang orange out. Kita bisa mengganti warna grafiknya dengan cara diklik, terus pilih format grafiknya. In-nya warnanya hijau ya, nah ini. Terus out-nya warnanya ungu. Oke, seperti ini. Jadi biar serasi gitu. Lalu kita buang di bagian border style-nya. Terus di sini juga kita kasih garis yang hampir
ini ya. Nah, gini nih. Nah, jadi biar nggak terlalu mencolok gitu. Oke, berarti di sini sudah selesai di bagian in out-nya. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman mau menampilkan labelnya, ini kita buang ya. Vertical value axis-nya kita buang dan kita tambahkan di sini ada data label. Nah, ini jadi ia langsung menunjukkan ada berapa angka dari masing-masing seriesnya, seperti itu. Nah, sekarang kita isi bagian sini ya. Ini kita isi sama dengan lagi di sini. Rekapitulasi berarti yang out. Out itu berarti yang ini nih. Nah, ini. F4, enter. Nah, berarti ada 2 yang outnya. Kita kasih warna putih. Ini juga sama. Sama dengan rekapitulasi in. F4, enter. Oke, sudah. Nah, berikutnya di sini ada grafik ya untuk pasien yang laki-laki dan perempuan. Kita masukkan ya, di sini kita ngambil dari yang sini. Nah, ini kita blok ya, pilih grafiknya yang ini. Oke, kita cut, masukkan ke dashboard. Oke, nah ini kita klik kanan, pilih select data, lalu di sini ada edit ya. Ini kita edit, pilih yang rekapitulasinya yang di sini laki-laki perempuan. Oke, nah ini udah berubah jadi laki-laki perempuan. Ini kita buang background warna belakang ya, dengan cara pilih no fill di bagian shape fill-nya itu. Terus shape outline juga pilih yang no outline. Oke, kita kecilin, kita taruh di sini. Ini kita buang totalnya. Oke, kayak gitu. Nah, terus ini kita ubah juga warnanya ya. Laki-laki itu kita kasih warna misalnya ungu ya. Terus yang ini kita pilih warna misalnya hijau. Nah, gini. Jadi nuansanya itu seperti itu gitu. Terus berikutnya ya, kita kasih keterangan, misalnya kalau Anda ingin menampilkan keterangan dari labelnya tinggal di checklist ini ya. Nah, ini. Jadi di sini ada muncul keterangan, ada berapa datanya gitu. Oke, seperti ini. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Berikutnya di bagian grafik pasien berdasarkan poli, itu kita ngambil dari rekapitulasi juga. Ini kita blok ya. Nah, ini. Oke, masuk ke insert chart ya, pilih yang garis. Nah, yang ini nih. Oke. Kita cut, kita taruh di sini. Ya. Oke, seperti ini. Ini kita hapus. Kita atur ya, supaya tampilannya itu ngepas dengan tempat yang kita buat. Nah, seperti ini. Terus kita buang garisnya, pilih no outline, lalu di bagian garis belakang ini kita samarkan ya. Nah, seperti ini. Lalu kita edit ya, garisnya ini kita klik kanan, pilih format data series, masuk ke ini fill ya. Di bagian line itu kita pilih yang smooth line biar dia tidak ada sudutnya, dan kita ubah di bagian line colornya. Ini kita pilih warnanya yang ini ya, kita tebalin. Terus di bagian marker ini kita pilih fill-nya. Fill-nya kita pilih yang warna hijau misalnya, kita gabungkan. Nah, seperti itu. Terus ada border ya. Untuk markernya bisa kita gedein ya ini. Nah, seperti ini misalnya. Atau misalnya warna markernya sama dengan warna, kasih warna putih ya. Nah, ini seperti ini. Bordernya kita kasih warna yang sama dengan warna line-nya. Nah, terus kita tebalin bordernya. Oke, kita cek dulu. Nah, ini hasilnya. Kita kasih angka ya, untuk di bagian grafiknya boleh ya. Tapi kalau misalnya Anda mau ngasih angka untuk masing-masing poinnya sini atau seriesnya ini, nah ini dibuang gitu, biar nggak double gitu maksudnya. Ini kita
isi dengan data yang ada di dalam rekapitulasi, yaitu di bagian total ini. Nah, ini F4, enter. Nah, ini hasilnya. Terus yang di sini ada pasien bulan ini tuh kita ngambil dari rekapitulasi ini, terus sama yang di sini. Nah, itu. Masuk ke insert, pilih ini ya. Nah, pilih grafik ini gitu. Nah, berikutnya kita tinggal cut, masukkan ke data dashboard. Oke. Lalu di sini kita geser ya dan kita edit tampilannya. Oke, seperti ini ya. Ini kita hapus. Lalu kita buang backgroundnya, no fill, sama no outline. Dan ini kita kasih warna transparan ya, kasih warna yang sama dulu. Habis itu kita modif warnanya dengan cara naikkan ini poinnya ke atas sedikit. Oke, jadi kayak gitu. Dan ini kita kasih warna putih. Terus ini juga sama, kita kasih warna putih. Ini kita kasih warna hijau. Nah, seperti ini. Kalau misalnya Anda mau menampilkan langsung di sini, ya tinggal dihapus. Ini ya. Ini dihapus. Lalu di sini tambahkan data label. Nah, ini udah ada, tinggal kita kasih warna putih. Terus digedein. Nah, seperti ini. Dan ini kita ambil dari rekapitulasi di bagian bawah sini. F4, enter. Nah, artinya ini sudah masuk ya. Jadi pasien bulan ini itu poli anak 1, poli umum 2, totalnya ada 3. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kita akan coba lakukan penambahan data ya. Misalnya kita masukkan data lagi ke sini. Terus di sini, nah ini kan dia masih ini ya, apa namanya? Oh ya, ini tadi kita belum melakukan ini ya, hapus data ya. Kita coba dulu deh. Kita hapus ini, delete. Oke. Udah ya. Udah hilang. Kita hapus lagi, delete. Ya, nah kita tutup. Nah, ini jadi berkurang sudah 76 gitu. Nah, jadi outnya sudah kosong ya. Nah, sekarang kita coba lagi ya untuk outnya, untuk melihat apakah datanya berubah atau enggak gitu. Kita buka lagi di bagian formnya sini. Kita akan mengedit di bagian data sini ya. Nah, ini kita update. Kita pilih di sini tanggal masukkan 18, mungkin tanggal keluarnya kita isi jadi tanggal 21. Dia Mei mungkin, terus 2022. Nah, ini kita ubah jadi out, update. Oke, tutup, kita cek dia sudah out. Nah, ini kita lihat di dashboardnya. Nah, ini udah terrekap tadi. Jadi ada 1 pasien yang keluar gitu ya di bulan Mei tahun 2022. Nah, untuk mengubah tahunnya kita belum membuat pilihan ya. Jadi di bagian developer sini kita masukkan tools ya, pilih di sini, pilih insert, terus pilih combo box. Nah, ini kita taruh sini nih. Oke, nah di sini kita klik kanan, pilih format control. Input ringnya kita ngambil dari tanggal ya ini. Terus pilih yang ini. Nah, 2022 ini sampai dengan 2033. Terus sellingnya kita pilih di bagian rekapitulasi, klik di sini. Nah, ini. Pilih OK. Nah, kalau sudah di sini akan muncul tahunnya. Oke, kita pilih tahun seperti ini, tapi dia belum berubah ya. Nah, karena memang kita belum mengatur rumusnya. Nah, untuk rumusnya tinggal kita masuk ke rekapitulasi. Nah, ini ada angka ya, 4 ya. Di sini kita pakai
apa namanya, pakai rumus ya. Kita ketik sama dengan indeks buka kurung, masuk ke bagian data tanggal sini, terus Anda blok tahun ini tadi ya. Nah, ini di blok, kunci F4, titik koma, lalu kembali lagi ke bagian sheet rekapitulasi, terus klik yang sel yang 4 tadi ini, tutup kurung, enter. Maka dia sudah langsung otomatis mengikuti apa yang kita masukkan di sini gitu. Kita pilih tahun 2022. Nah, dia masuk lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia kosong karena memang nggak ada datanya gitu. Nah, kalau sudah kayak gini ya, berarti tinggal kita coba menambahkan ya. Nah, di sini kan dia kamarnya ada 41 yang kosong ya kan. Padahal di sini dia sudah terpakai ya, memang karena tadi kita memasukkannya itu menggunakan cara kopas datanya ini. Harusnya kalau nggak kopas atau lewat sistem dia akan berkurang gitu. Nah, sebagai contoh nih ya, saya simpan dulu sebagai contoh di bagian data pasien ini saya ubah ya, saya ganti ini atau saya cut dulu, saya pindahkan gitu maksudnya. Saya copy, saya buka file baru ya. Ini hanya untuk memindahkan data aja dulu gitu. Terus yang di sini ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Artinya kan di sini nggak ada apa-apanya, sudah kosong gitu. Oke. Terus kita akan melakukan penginputan data pasien. Nah, sebelum kita input data pasien, kita hidupkan dulu tombol di sini ya. Nah, tombol di sini tuh sudah saya sediakan coding juga, yaitu di bagian coding modul. Nah, ini tinggal di copy semua. Copy, lalu buka di bagian formnya ya, atau di bagian aplikasinya sini, pilih insert modul, terus paste langsung di sini. Nah, ini. Lalu kita masuk ke sini lagi, terus kita hubungkan dengan cara klik kanan tombolnya, pilih assign makro. Karena dia data klinik, berarti kita pilih yang buka klinik. Oke, data dokter, pilih yang data atau buka dokter. Data poli, berarti pilih yang buka poli. Kamar, berarti pilih yang kamar. Pasien, berarti pilih yang buka pasien. Simpan, berarti pilih yang simpan. Lalu keluar, berarti pilih yang keluar. Kita coba. Oke, udah ya. Ini juga sudah. Ini oke. Nah, ini juga oke ya. Simpan dan keluar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian data simpan dulu. Data pasien gitu maksudnya. Tambahkan ya. Nah, gini. 2 Februari 2022. Nicknya saya ngawur. Nama pasien misalnya Susi, perempuan, poli umum, kamar melati 8 misalnya. Nama dokter dia. Ini statusnya in, save. Oke, nah maka di sini otomatis langsung ada total pasien 1 gitu. Ya, nah ini. Habis itu masuk lagi nih. Nah, di sini udah berkurang kamar kosong jadi 40 gitu. Terus set lagi data, maka tadi yang digunakan adalah kamar melati 8. Di sini pasti kamar melati 8 itu nggak ada sudah. Nah, kosong gitu. Nggak muncul. Masukkan lagi data yang baru. Nah, pasien misalnya Budi, jenis kelamin laki-laki, poli anak, kamar melati 4, pati, in. Oke. Nah, ini total pasien belum terakumulasi ya. Ini kita cek di bagian total pasien. Laki-laki ya, laki-laki, data pasien.
Oke, laki-lakinya ini pakai spasi, maka di sini kita ganti ya. Ini ada spasinya ternyata. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah muncul nih. Tuh. Jadi tadi itu kurang karakter spasinya untuk di bagian report atau rekapitulasinya. Nah, kalau sudah, kita coba untuk mengeluarkan pasiennya. Klik, pilih update. Misalnya dia keluar di tanggal 6 Februari 2022. Statusnya jadinya sekarang out, update. Oke, tutup. Nah, berarti udah keluar nih. Bulan Februari ada satu pasien masuk, satu pasien keluar gitu. Nah, pasien bulan ini itu udah kosong gitu, karena dia udah keluar gitu. Ya. Nah, demikian ya untuk tutorial pembuatan aplikasi sederhana, aplikasi database pasien rumah sakit atau klinik ya, mungkin tepatnya hanya klinik saja, atau mungkin ini bisa Anda kembangkan menjadi aplikasi database apa gitu ya, yang mungkin ada yang mirip atau kecocokan gitu, karena memang aplikasi yang dibuat ini itu masih hanya sekedar pembelajaran saja semuanya ini. Jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan di sini, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup ya, maka di sini untuk lebih amannya lagi kita masuk ke bagian review, terus pilih protect sheet ya supaya ini nggak terubah gitu. Lalu di bagian sini kita buang edit object sama edit skenario-nya, klik OK. Nah, maka di sini udah aman dari geser menggeser, jadi biar nggak tergeser-geser gitu. Oke, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.